Selamat datang di Langkah Positif. Apakah kalian pernah menonton film Wall Street? Siapakah karakter film Wall Street yang mempunyai sikap tidak mengenakan? Salah satu contoh karakter film terkenal dengan sikap yang sangat tidak sopan adalah Gordon Gekko dalam film Wall Street. Karakter ini dikenal karena perilaku yang egois, manipulatif, dan tidak etis dalam bisnisnya. Gekko seringkali menggunakan orang lain untuk keuntungannya sendiri, tanpa memperdulikan konsekuensinya, menjadikannya contoh yang sangat tidak sopan dalam dunia bisnis. Saya memberikan contoh karakter tersebut karena terdapat penekanan pada pentingnya menghindari sifat-sifat buruk seperti sikap tidak sopan. Sebagai contoh dari karakter film yang memiliki sikap tidak sopan, Gordon Gekko dalam film Wall Street. Gekko terkenal dengan perilaku egois, manipulatif, dan tidak etis, menjadikannya contoh yang mencolok tentang bagaimana sikap yang tidak sopan dapat merusak hubungan dan reputasi. Mari kita mulai petualangan kita dengan mengeksplorasi sikap yang pertama yang kita lihat adalah memanfaatkan kerja keras orang lain. Ini seperti membiarkan kerbau bekerja keras membajak sawah, lalu kita menikmati hasilnya tanpa ikut andil. Dalam film Wall Street, karakter Gordon Gekko memanfaatkan tenaga keras dan ambisi orang lain untuk keuntungannya sendiri, tanpa memikirkan kontribusi mereka atau memberikan penghargaan yang pantas. Melalui karakter ini, kita menyadari betapa pentingnya menghargai upaya keras orang lain dan menghindari sikap egois yang merugikan. Itulah pesan yang bisa kita petik dari sikap pertama yang perlu dihindari. Selanjutnya, mari kita eksplorasi sikap kedua yang perlu dihindari, hanya mengikuti perkataan orang lain. Ini seperti berlayar di lautan tanpa peta, hanya mengikuti arah angin tanpa mempertimbangkan tujuan atau konsekuensi. Dalam dunia nyata, kita seringkali melihat orang yang hanya menuruti perintah atau saran tanpa berpikir kritis atau memahami konteksnya. Seperti dalam film The Devil Wears Prada, karakter Andy Sachs awalnya hanya mengikuti perkataan sang bos, Miranda Priestly, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan integritasnya sendiri. Namun, dengan berjalannya cerita, Andy mulai menyadari pentingnya mempertahankan integritas dan keyakinannya sendiri, bahkan jika itu berarti berkonflik dengan otoritasnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki pandangan independen dan berpikir kritis dalam menghadapi situasi daripada hanya mengikuti arus tanpa pertimbangan yang matang. Melalui contoh ini, kita belajar bahwa keberanian untuk berdiri teguh dengan nilai-nilai kita sendiri jauh lebih berharga daripada sekadar mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Jadi mari kita jadikan ini sebagai pijakan untuk menjauhi sikap kedua yang harus dihindari dan menuju ke arah yang lebih positif dalam interaksi kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita eksplorasi sikap ketiga yang perlu dihindari, egois. Egoisme adalah sikap yang perlu dihindari karena memiliki dampak negatif yang luas, baik pada individu maupun pada hubungan sosial. Pertama-tama, perilaku egois cenderung membuat seseorang kehilangan empati terhadap orang lain. Mereka cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingan pribadi mereka, tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan orang lain di sekitar mereka. Hal ini dapat merusak hubungan interpersonal dan menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga, persahabatan, atau lingkungan kerja. Selanjutnya, perilaku egois juga dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam interaksi sosial. Ketika seseorang hanya peduli dengan kepentingan pribadi mereka dan tidak memperhatikan kebutuhan atau perspektif orang lain, hal itu dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan ketegangan dalam hubungan antar pribadi. Ini bisa mengakibatkan perpecahan, pertengkaran, atau bahkan isolasi sosial. Egoisme juga bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan bersama atau kesuksesan dalam tim atau kelompok. Ketika anggota tim hanya peduli dengan kepentingan individu mereka sendiri dan tidak mau berkolaborasi atau berkompromi dengan yang lain, itu dapat mengganggu kerjasama dan produktivitas kelompok. Akibatnya, tujuan bersama menjadi sulit dicapai, dan kemajuan menjadi terhambat. Perilaku egois juga dapat merugikan citra diri seseorang dalam masyarakat. Orang-orang cenderung tidak menyukai orang yang terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan orang lain.
Sikap yang keempat yang sebaiknya dihindari adalah ketidakjujuran. Ini seperti membangun fondasi rumah di atas pasir, tanpa kejujuran sebagai dasarnya, segala sesuatu yang dibangun akan rentan runtuh. Dalam film Catch Me If You Can, karakter utama, Frank Abagnale Jr., adalah seorang pemalsu ulung yang hidup dari kebohongan dan manipulasi identitas. Meskipun dia mampu mencapai kesuksesan material dengan cara curang, namun kehidupan yang dibangun di atas fondasi kebohongan selalu rentan terhadap kehancuran. Melalui kisahnya, kita dapat memahami betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam hubungan kita dengan orang lain. Kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, tidak mungkin ada hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui contoh Frank Abagnale Jr., kita belajar bahwa jalan menuju kesuksesan yang sejati adalah dengan membangunnya di atas fondasi kejujuran dan integritas yang kokoh. Dengan demikian, mari kita hindari godaan untuk tidak jujur dan tetap teguh pada nilai-nilai etika yang benar. Sikap yang kelima yang perlu dihindari adalah tidak fleksibel. Ini seperti pohon yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan angin yang berubah arah, akhirnya patah saat badai datang. Dalam film The Pursuit of Happiness, karakter Chris Gardner awalnya bertahan pada satu rencana hidup yang kaku dan tidak fleksibel. Namun, ketika hidupnya menghadapi tantangan yang besar, dia belajar untuk menjadi lebih fleksibel dan mau beradaptasi dengan situasi yang berubah. Melalui perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai rintangan dan perubahan dalam hidup. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan memberi kita kekuatan untuk tetap maju meskipun dihadapkan pada kesulitan. Oleh karena itu, mari kita ambil inspirasi dari karakter Chris Gardner dan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan hidup, sehingga kita dapat terus bergerak maju menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang kita dambakan. Sikap yang keenam yang sebaiknya dihindari adalah ketidakberdayaan. Ini seperti kapal yang kehilangan kemudi di tengah lautan badai, tanpa arah yang jelas atau kekuatan untuk melawan gelombang. Dalam film The Shawshank Redemption, karakter Andy Dufresne awalnya menghadapi situasi yang tampaknya tidak dapat diubah di penjara Shawshank. Namun, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan dan putus asa, Andy tetap mempertahankan semangat dan tekadnya untuk mencari keadilan dan kebebasan. Melalui perjuangannya, kita belajar bahwa ketidakberdayaan hanya merupakan pilihan, bukan kewajiban. Kita mungkin tidak dapat mengontrol semua aspek hidup kita, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Dengan menjaga semangat dan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Oleh karena itu, mari kita ambil inspirasi dari karakter Andy Dufresne dan menolak untuk menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga kita dapat terus bergerak, maju menuju kehidupan yang lebih baik. Sikap yang ketujuh yang sebaiknya dihindari adalah sikap yang tidak profesional. Ini seperti menari di atas tali di atas jurang tanpa memperhatikan konsekuensi dari perilaku kita terhadap hubungan kerja dan reputasi kita. Dalam film The Devil Wears Prada, karakter Miranda Priestley adalah contoh yang sangat jelas dari seseorang yang menunjukkan sikap tidak profesional dalam lingkungan kerja. Sikap kasar dan tidak sopan Miranda terhadap bawahannya tidak hanya merugikan hubungan kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat di tempat kerja. Melalui karakter ini, kita belajar bahwa sikap profesional tidak hanya penting untuk kesuksesan individu, tetapi juga untuk kesehatan dan produktivitas keseluruhan lingkungan kerja. Sikap yang sopan, hormat, dan profesional membantu menciptakan atmosfer yang inklusif dan produktif di tempat kerja, di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung.
Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan karakter Miranda Priestly dan berkomitmen untuk selalu menunjukkan sikap yang profesional dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat membangun hubungan yang baik dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Semoga petualangan kita dalam mengeksplorasi sikap-sikap yang perlu dihindari telah memberikan inspirasi dan pemahaman yang berharga. Ingatlah untuk selalu melangkah dengan sikap yang positif dalam kehidupan kita, dengan menghindari sikap-sikap yang telah kita bahas. Dengan menjaga sikap yang baik dan membangun hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis untuk tumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga hari Anda penuh dengan kebaikan dan keberkahan.